Semarang absen 19. Saya Fatima nomor absen 13. Saya Sakti nomor absen 34. Kesempatan kali ini kami akan menerapkan struktur percamatan lampu cerdas cermat. Pasti kalian penasaran banget kan? Yuk ikutin! Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat kali ini. Proyek lampu cerdas cermat yang berbasis Arduino Uno ini merupakan miniatur podium yang dirancang untuk mensimulasikan lomba cerdas cermat menggabungkan teknologi dan edukasi. Terdiri atas 3 podium, yaitu podium A, B, dan C. Setiap podium masing-masing itu dilengkapi dengan push button 3 kaki dan juga lampu yang berwarna berbeda, serta sistem kontrol terpusat yang melibatkan Arduino, breadboard, buzzer, power bank, tombol reset, and LCD. Sistem ini memastikan transparansi dengan hanya mengizinkan satu regu untuk menekan tombol pada satu waktu, dilengkapi dengan fitur reset otomatis dan nada buzzer yang berbeda. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang elektronika dan program secara interaktif, menjadikan alat pembelajaran praktis di dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, pada proyek ini, alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada Arduino Uno, yaitu merupakan papan microcontroller yang merupakan otak dari proyek ini. Nah, berikutnya ada breadboard. Di sini digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat tanpa menggunakan solder. Nah, selanjutnya ini ada USB yang untuk menghubungkan di Arduino Uno ke power bank. Pada kali ini kita menggunakan menancapkan USB ini pada power banknya. Dan selanjutnya ada modul button. Modul button ini merupakan salah satu komponen input yang fungsinya untuk mengatur dan mematikan, mengontrol di sirkuit. Ya, di sini modul buttonnya ada 5 warna yang nantinya dibagi masing-masing untuk sesuai kebutuhannya dan juga untuk kelompok pada cerdas cermatnya. Nah, di modul button ini juga ada 3 pin. Yang pin pertama untuk ke VCC, GND, dan juga pin input pada Arduino Uno. Nah, yang berikutnya ada lampu LED. Ini sebagai komponen outputnya dari button ini. Nanti ketika button dipencet, ini LED ini menyala sesuai warna button ini. Oke. Yang berikutnya ada buzzer. Buzzer ini mengubah aliran listrik menjadi suara. Ketika modul button dipencet, selain menghidupkan LED, nanti juga menghidupkan buzzer ini. Buzzer ini akan berbunyi ketika salah satu button dipencet, yaitu LCD 16x2. Nah, di sini LCD ini untuk menampilkan karakter ketika button ini dipencet. Nah, di LCD ini juga sudah ada I2C. I2C ini sudah ada 4 pin yang nantinya disambungkan ke Arduino Uno. Oke, yang berikutnya ada power bank. Power bank ini tadi untuk memberi arus listrik ke Arduino ini. Nah, yang berikutnya ada resistor 220 ohm. Ini nanti untuk menurunkan tegangan listrik pada breadboardnya.
Nah, yang terakhir ini ada kabel jumper. Di sini kita menggunakan dua jenis kabel jumper, yaitu male to male dan male to female. Oke, sekian, terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai untuk rangkaian komponen listriknya. Jadi yang pertama ini saya akan ambil Arduino Uno dan juga breadboard. Nah, langkah pertama adalah kita akan menyambungkan untuk komponen modul push buttonnya. Di sini kami menggunakan 5 buah push button yang mana memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini saya mau ambil 3 buah dulu, yang warna kuning, hijau, dan juga warna merah. Nah, untuk warna kuning ini adalah push button yang akan digunakan sebagai regu A, sedangkan yang warna hijau ini merupakan push button yang akan digunakan sebagai regu B, dan yang warna merah ini digunakan sebagai regu C. Oke, nah pertama-tama kita akan sambungkan dari modul push button ini ke breadboard dan juga ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper male to female. Yang female itu yang sini lincip dan yang sini itu bolong. Nah, untuk pin output dari modul ini itu memiliki 3 pin. Yang pertama itu ada VCC yang digunakan sebagai pengambil arus positif. Kemudian ada out yang di tengah ini digunakan sebagai pin atau pengambil pin di dalam Arduino Uno. Jadi si push button ini mau dimasukkan ke pin berapa sebagai inputan di Arduino Uno. Kemudian yang GND ini sebagai pengambil arus yang negatif. Oke, langsung saja kita hubungkan ke breadboard dan juga Arduino Uno. Untuk regu A yang berwarna kuning, ini akan kami masukkan ke pin nomor 13. Kemudian untuk arus GND, ini akan kita ambilkan arus negatif dari breadboard. Kemudian untuk VCC kita akan ambilkan arus positif dari breadboard juga. Jadinya akan seperti ini. Dan ini juga berlaku pada 3 pin berikutnya. Untuk regu B ini kita akan memasukkan pinnya ke input, yaitu pin nomor 12. Kemudian untuk regu C yang berwarna merah, ini kita akan masukkan di pin input nomor 11. Oke, sudah terpasang untuk 3 button. Kemudian saya akan ambil 2 button lagi. Nah, untuk button yang berwarna hitam ini akan digunakan sebagai pernyataan negatif atau pernyataan salah. Kemudian untuk button yang berwarna biru ini akan digunakan sebagai tombol benar. Untuk pernyataan yang salah ini akan kami masukkan ke input nomor 10. Kemudian untuk tombol pernyataan benar yang berwarna biru, ini akan kita masukkan di input nomor 9. Oke, sekarang untuk komponen buttonnya ini sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen lampu. Di sini saya ambil komponen output yaitu lampu. Nah, untuk lampu di sini kita menggunakan 3 macam warna lampu yang berbeda. Nah, untuk lampu kuning ini akan mewakili regu A, lampu hijau mewakili regu B, dan lampu merah ini mewakili regu C. Nah, untuk menghubungkan lampunya ini karena kita itu inginnya membuat podium yang terpisah, maka lampu ini akan kita hubungkan dengan kabel jumper secara langsung. Namun selain itu kita juga dalam pengambilan tegangan yang negatif, kita tetap menggunakan bantuan dari kabel jumper yang male to male. Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan saya berikut ini. Oke, kita mau pasang untuk lampu yang berwarna kuning terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya sepertinya untuk lebih memudahkan
kita memasang resistornya terlebih dahulu ya, karena di sini kita juga menggunakan komponen resistor untuk menurunkan tegangan si lampunya ini. Kita menggunakan resistor 220 ohm. Kita menggunakan 3 buah resistor yang jumlahnya ya sama dengan lampunya. Di sini saya mau tancapkan di sebelah sini. Oke, sudah terpasang. Maka di sini saya mau ambilkan input untuk lampunya. Saya mau menginputkan lampunya ke Arduino Uno supaya dia bisa masuk ke pinnya Arduino Uno. Nah, untuk lampu A ini akan kami masukkan ke pin nomor 7. Jadi ini kita masukkan dengan menggunakan kabel jumper yang male to male dari breadboard ke Arduino Uno. Nah, untuk yang regu B ini akan kami masukkan ke pin nomor 6. Untuk regu C ini kami masukkan ke pin nomor 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, mari kita sambungkan pin-pin ini ke lampunya menggunakan kabel jumper male to female. Mari kita coba dulu untuk yang regu A yang berwarna kuning. Kita ambil 2 kabel jumper male to female. Kita ambil dulu yang arus negatif terlebih dahulu ya. Untuk yang negatif ini yang berkaki pendek. Tidak terlihat. Oke, pokoknya yang berkaki pendek seperti itu ya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke arus yang negatif. Kemudian untuk yang berkaki panjang, ini kita ambilkan arus yang positif. Seperti ini. Kemudian untuk regu B ini kita ambilkan juga, kita perlakukan sama seperti yang regu A. Ini. Jadi untuk komponen lampunya sudah terpasang. Selanjutnya kami mau mengatur untuk buzzernya. Di sini saya mengambil 1 buah buzzer. Buzzernya ini akan kami pasang di breadboard. Seperti ini. Kemudian supaya breadboardnya ini, supaya buzzernya ini bisa tersambung ke Arduino Uno, maka di sini saya akan memasukkan pin ke pinnya Arduino Uno. Nah, di sini saya ambil arus positifnya, kemudian saya hubungkan menggunakan kabel jumper male to male ke Arduino Uno. Nah, untuk buzzer di sini saya masukkan ke pin nomor 2. Kemudian untuk arus negatifnya, di sini akan saya langsung masukkan ke jalur breadboard yang negatif. Seperti ini. Kemudian kita akan langsung memasang untuk LCD-nya. Nah, untuk LCD yang kami gunakan ini telah dilengkapi dengan I2C, bisa dilihat di sini sudah dilengkapi dengan I2C. Nah, I2C ini memiliki 4 buah pin keluaran. Nah, yang pertama itu ada SN, ada GND, ada VCC, ada SDA, dan juga ada SCL. Nah, untuk pin GND ini akan dihubungkan ke pin GND yang ada di Arduino Uno.
Kemudian pin VCC ini akan dihubungkan dengan 5 volt yang ada di Arduino Uno. Kemudian untuk pin SDA atau select data ini digunakan sebagai pengirim data ya teman-teman. Ini akan dimasukkan ke Arduino Uno di pin nomor A4. Begitu juga dengan pin SCL atau select clock. Nah, untuk SCL ini digunakan sebagai pengatur atau timing masuknya data. Nah, untuk pin SCL ini akan dimasukkan ke Arduino Uno di pin nomor A5 seperti itu. Nah, untuk menyambungkannya kita menggunakan kabel jumper male to female. Oke, sekarang semua komponen telah terpasang dengan baik. Nah, kemudian supaya komponen ini bisa berjalan dengan baik, maka kita harus masukkan kode programnya terlebih dahulu supaya si Arduino Uno ini bisa memproses perintah yang akan kita masukkan. Seperti itu. Jadi, saya mau mengambil laptop terlebih dahulu. Baik, di sini kami sudah sediakan laptop dan sudah terbuka untuk pemrograman yang akan kami gunakan. Di sini kami sudah tuliskan kode programnya. Kemudian untuk kabel USB ini akan saya tancapkan ke laptop. Oke. Kemudian saya akan setting dulu di inputnya. Kita masukkan Arduino Uno. Di situ sudah ada tulisannya Arduino Uno. Terus serial port 9. Di sini ada tulisannya Arduino Uno on COM9. Kita oke. Oke, sudah masuk. Kemudian kita upload ke Arduino Uno-nya. Uploading. Oke, done uploading. Oke. Kemudian di sini langsung menyala ya teman-teman. Untuk Arduino Uno-nya di sini bisa terlihat ini tulisannya selamat bertanding ya teman-teman. Kemudian di sini saya langsung reset aja dulu untuk buttonnya. Jadi untuk button reset ini adalah button yang warna biru dan juga warna hitam. Untuk warna biru ini merupakan button pernyataan benar dan warna hitam ini merupakan button pernyataan salah. Mari kita coba. Oke, untuk tulisannya ini LCD-nya langsung berganti pernyataan salah. LCD-nya berganti pernyataan benar dan ketiga lampu ini menyala. Oke, bisa dilihat ya ketiga lampunya menyala. Kemudian saya mau coba untuk button yang pertama. Oke, button yang kuning menyala dan button yang hijau dan juga button merah ini tidak berfungsi. Saya reset. Oke, bisa. Kemudian saya coba untuk button kedua. Oke, button yang hijau menyala. Saya reset. Oke, button yang merah. Oke, button yang merah menyala. Dan buzzer juga menyala ya teman-teman. Oke. Kemudian saya mau lepas ini USB-nya dan akan saya hubungkan ke power bank sebagai penyuplai arus listriknya. Oke, sudah nyambung di power bank-nya. Kemudian di sini langsung menyala ya teman-teman. Selamat bertanding karena tadi kita sudah inputkan programnya dari laptop. Kita mau coba, kita reset. Oke, menyala. Tidak salah. Tombol A. Menyala. Reset. Tombol B. Menyala. Kita reset ulang. Tombol B. Oke, menyala. Kita reset. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa komponen listriknya ini sudah jadi dan sudah siap untuk kita pindahkan atau kita aplikasikan ke dalam podium, ke dalam miniatur podium yang akan dibuat oleh kelompok kami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, jadi untuk pemrograman yang kita pakai dalam Arduino lampu cerdas cermat, yaitu yang pertama itu menggunakan liquid crystal
I2C.H. Nah, ini itu library yang akan digunakan dalam LCD I2C di pemrograman Arduino kita. Lalu ada include white.h. Nah, ini tuh yang menyediakan fungsi dari LCD I2C sendiri untuk Arduino. Lalu ada include crystal I2C LCD 0x27,16,2. Nah, itu digunakan untuk alamat si LCD I2C-nya 0x27 dengan jumlah kolom itu ada 16 serta barisnya itu ada 2. Lalu ada define button 1 di pin 13 itu untuk regu A, di mana dia itu akan mendeklarasikan dari button-button yang kita gunakan. Untuk button yang kedua itu di pin 12 di regu B. Lalu ada define button 3 di pin 11 itu untuk regu C. Lalu ada define button 4 di pin 10 itu untuk jawaban yang salah, dan ada define button 5 di pin 9 itu untuk jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan atau mendefinisikan dari si buzzer pin kita. Nah, untuk define buzzer pin itu ada di pin 2. Lalu ada define LED 1, define LED 2, dan define LED 3. Nah, itu juga untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan dari LED kita. Nah, untuk LED 1 itu di pin 7 di warna kuning. Lalu ada define LED 2 itu di pin hijau itu di pin 6, dan juga ada define LED 3 5 itu untuk si merah. Selanjutnya ada define Win8 unsigned chart, yaitu digunakan untuk memudahkan tipe data agar dia itu lebih ringkas. Nah, selanjutnya ada define note C4262 itu digunakan untuk mendeklarasi dari note atau suara nada C oktav 4 dengan frekuensi 262 Hz. Nah, itu digunakan untuk suara atau bunyi alarm yang kita gunakan untuk si buzzernya sendiri. Di sini kita ada 8 not. Lalu menggunakan integer i sama dengan 0, dimana kita juga menggunakan variabel integer i dimulai dengan nilai 0. Juga ada win8 flag sama dengan 0, itu juga merupakan variabel flag yang kita gunakan dan dimulai dari nilai 0. Lalu ada win8 b1 state, b2 state, b3 state, b4 state, dan juga b5 state. Nah, ini digunakan untuk status tombol ada 5 status dan dimulai dari 0. Lalu kita menggunakan void setup, pin mode buzzer pin output, pin mode LED 1 output, pin mode LED 2 output, pin mode LED 3 output. Nah, di sini itu untuk mengatur pin mode buzzer pin LED 1, 2, 3 itu sebagai outputnya. Lalu ada pin mode button 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai input volume. Nah, dimana dia itu akan membaca status tombol, akan kasih buttonnya itu akan low atau high saat ditekan. Terus ada digital red LED 1, 2, 3 low. Jadi pada saat kondisi awal si LED yang kita gunakan itu akan low atau mati. Lalu LCD begin 16,2 itu digunakan untuk menginisialisasikan dari LCD yang kita gunakan, yaitu ada 16 kolom dan juga 2 baris. Lalu ada LCD set cursor 4,0 itu untuk mengatur posisi teks yang ada pada LCD, yaitu di kolom 4 dan juga baris 0 atau di baris yang awal. Lalu ada LCD backlight itu untuk mengaktifkan lampu layar dari si LCD-nya sendiri.
dimana pada saat LCD print semangat itu berada di kolom 4 baris 1, lalu ada si LCD print bertanding itu ada di kursor kolom 3 baris kedua. Lalu ada void loop. Void loop ini digunakan untuk menjalankan fungsi dan dia itu akan terus-menerus berjalan. Lalu ada before state digital red button 4 dan juga B5 state itu digital red button 5. Nah, ini tuh digunakan untuk status tombol pada button keempat dan juga button kelima, dimana si button 4 itu digunakan untuk tombol salah dan juga button 5 itu digunakan untuk button yang benar. Lalu pada saat before state sama dengan 0, dia itu akan menampilkan teks yang berbunyi pernyataan di baris keempat, kolom ketiga baris ke-1 pada LCD. Lalu ada juga teks kurang tepat pada kolom kedua dan juga baris kedua. Lalu pada saat si button 4 ditekan, dia itu akan LCD-nya itu, LCD 1, 2, 3 itu akan mati dan akan membunyikan si alarm ke-6 dan juga alarm 7. Nah, kemudian ada digital red, LED 1 high, LED 2 high, LED 3 high dengan delay 100, LED 1 low, LED 2 low, LED 3 low dengan delay 100. Nah, itu tuh digunakan untuk menghidupkan LED 1, 2, 3 secara bersamaan, lalu mati murup dengan delay 100 milisecond. Lalu ada button 5 state. Nah, itu digunakan saat si button 5 itu ditekan, dimana dia akan memunculkan tulisan pernyataan pada kolom ketiga baris ke-1, lalu menampilkan teks tepat sekali pada kolom kedua baris kedua, dimana dia itu juga akan mematikan lampu LED 1, 2, 3 dan akan mengaktifkan atau membunyikan alarm 5 dan juga 8, dan dia itu akan berulang kali sebanyak 2 kali si alarmnya berbunyi. Lalu ada digital red 1, 2, 3 akan hidup dengan delay 100, lalu mati lagi LED 1, 2, 3 dengan delay 100 milisecond. Lalu pada saat si if 1 flag atau before state 1 itu akan digital red button 1, lalu B2 state digital red button 2, B3 state digital red button 3, di mana dia itu akan mengetahui kondisi si status buttonnya pada button 1 itu untuk regu A, button 2 itu untuk regu B, button 3 itu untuk regu C. Lalu pada saat si button 1 ditekan, dia itu akan memunculkan regu A pada kolom kelima baris pertama, lalu akan memunculkan teks disilahkan pada LCD kolom ketiga baris kedua, lalu akan menghidupkan alarm ketiga dan dia itu akan menghidupkan lampu LED 1 atau warna kuning dan akan mematikan lampu LED 2 dan juga LED 3. Lalu kembali ke kondisi awal atau nunggu respon dari si jurinya, akankah dia menjawab button yang salah atau button yang benar. Nah, ini tuh digunakan saat si button 1 ditekan. Nah, pada lampu cerdas cermat kami, dia itu akan siapa yang cepat dia dapat, atau
pada saat si button 1 atau button 2 atau button 3 yang cepat, dia itu akan langsung memproses atau memulai program lampu hidup dan juga buzzernya dia hidup serta LCD-nya itu akan hidup. Untuk yang tombol 2 dan juga tombol 3 itu juga sama, hanya saja yang berbeda lampu, tulisan regu ABC-nya dan juga suara. Lalu ada void alarm 1 di mana dia itu digunakan untuk si alarmnya, void alarmnya. Lalu ada tone buzzer pin not di C4 1000. Nah, itu digunakan untuk si alarm 1 itu akan menghasilkan suara pada nada C oktav 4 dengan bunyi yang dihasilkan itu selama 100 millisecond atau 1 detik. Lalu ada for INT I0, INT kurang dari 100 dan juga ISIS akan digital weight buzzer pin high dengan delay 2 dan juga digital weight buzzer pin low serta delaynya itu 2. Nah, ini itu digunakan dengan perulangan 100 kali, dimana si buzzernya itu akan dihidupkan sebanyak 2 kali atau 2 second. Untuk yang void alarm 2 sampai alarm ke-8 itu juga sama, hanya saja perbedaannya di not atau suara yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk langkah yang pertama kita mau buat rancangan miniatur untuk podium dan juga kotaknya. Oke guys, jadi tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian. Pengujian kali ini kita akan menguji semua komponen pada rangkaian lampu cerdas cermat ini, mulai dari push button, LED, LCD, buzzer, dan komponen lainnya. Nah, jadi pertama-tama kita itu akan melakukan pengujian pada LCD. Sebelumnya kita sudah memprogram bahwa ketika Arduino Uno ditancapkan ke aliran listrik atau kita menggunakan power bank, maka dia akan memunculkan semangat bertanding. Dan berhasil ya teman-teman. Tulisannya adalah semangat bertanding. Nah, kita menggunakan tombol benar dan salah itu sebagai tombol reset. Jadi sebelum kita memulai pertandingan, kita harus memencet tombol reset. Entah itu benar atau salah, dua-duanya sama aja. Kita coba salah satu. Nah, posisi ini sudah mereset dan siap untuk melakukan pertandingan cerdas cermat atau lomba cerdas cermat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada masing-masing podium. Nah, di satu podium terdapat satu modul push button dan juga ada LED. Nah, kita pertama-tama akan melakukan pengujian pada podium A, yaitu podium yang berwarna kuning. Ketika tombol ditekan,
LED akan menyala, LCD akan memunculkan regu A disilahkan, dan buzzer menyala. Jadi semuanya berfungsi dengan baik sesuai program yang kita buat sebelumnya. Nah, ketika posisi seperti ini, maka tombol B dan tombol C ini tidak akan berfungsi karena kita sudah memprogram untuk hanya satu regu saja yang bisa memencet tombol dalam satu waktu. Nah, untuk melanjutkan pertandingan, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Jadi operator harus menentukan regu A menjawab benar atau salah. Kita pilih salah satu, misal salah. Oke, kita lanjut ke podium B, yaitu podium berwarna hijau. Ketika tombol ditekan, LED akan menyala warna hijau, LCD akan memunculkan regu B disilahkan, dan buzzer akan menyala. Jadi semua berfungsi seperti yang kita program sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut pengujian ke regu C, kita harus meriset terlebih dahulu. Nah, untuk terakhir kita melakukan pengujian pada podium C, yaitu podium berwarna merah. Kita lanjutkan. LED merah menyala, LCD akan memunculkan regu C disilahkan, dan buzzer menyala. Jadi berfungsi sebagaimana yang diprogramkan. Nah, ketika regu C posisi ini, maka regu A dan regu B tidak akan bisa berfungsi. Tombolnya ini tidak akan bisa berfungsi. Nah, terakhir kita akan menguji pada tombol benar dan juga salah. Mohon diperlihatkan tombol benar dan salahnya. Ketika operator memencet tombol salah, maka buzzer akan menyala, LCD akan memunculkan pernyataan kurang tepat, dan mohon di zoom out. Nah, ketika ini LED, ketiga LED pada ketiga podium akan berkedip 2 kali. Seperti itu. Nah, sekarang ke tombol yang benar. Ketika tombol benar dipencet, buzzer akan menyala, LCD akan menunjukkan kalimat pernyataan tepat sekali, dan ketika dipencet, ketiga LED pada ketiga podium akan menyala selama 2 kali berkedip. Kesimpulannya, semua komponen yang pada lampu cerdas cermat yang kita buat pada kesempatan kali ini berfungsi dengan baik. Semua fungsi dijalankan sesuai tugasnya. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada proyek kali ini adalah proyek lampu cerdas cermat berbasis Arduino Uno berhasil dikembangkan sebagai miniatur podium simulasi lomba cerdas cermat. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran di bidang informatika dengan fokus pada pemrograman dan elektronika dasar. Melalui pengujian yang menyeluruh, komponen-komponen tombol push button, lampu LED, buzzer, dan LCD berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan. Inovasi teknis yang diimplementasikan seperti penggunaan push button 3 kaki, sistem penguncian otomatis, dan ada buzzer yang berbeda untuk setiap regu, meningkatkan interaktivitas dan transparansi selama kompetisi. Pengujian menunjukkan bahwa sistem stabil dan responsif, siap digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Secara keseluruhan, proyek ini menjadi media pembelajaran yang efektif, memungkinkan siswa memahami teknologi secara praktis dan menyenangkan. Oke guys, jadi tahap selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah simulasi lomba cerdas cermat. Di sini saya Retno Mukti bertindak sebagai regu B. Saya Aisyah Tumrinin sebagai regu A. Saya Selvi sebagai regu C. Saya Fahima sebagai operator sekaligus juri dalam lomba cerdas cermat ini. Oke, sebelum memulai pertandingan, di sini saya mau meriset ulang dulu untuk tombolnya. Oke, sudah siap? Apakah ketiga regu ini sudah siap? Siap. Oke, sekarang tangannya dipersilakan untuk diletakkan di atas tombol masing-masing untuk bersiap jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, siapa nama Menteri Keuangan Indonesia saat ini? Apa? Regu C. Baik, untuk regu C dipersilahkan untuk menjawab. Setahu saya Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, kira-kira benar atau salah ya jawabannya? 3, 2, 1.
Wih, jawabannya benar. Yeay. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap semuanya? Pada tahun berapa pemilu secara langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia? Teguh A, dipersilahkan untuk menjawab. Seingat saya itu tahun 2005. Tahun 2005. Oke, mari kita lihat jawabannya benar atau salah. 3, 2, 1. Oh, sayang sekali, jawabannya salah. Oke, jadi mungkin sekian simulasi yang bisa kita laksanakan dalam perlombaan cerdas cermat kali ini. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.